Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak di Tanson Sijabat. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai kesamaan matriks, di mana bentuk kesamaan matriksnya dapat kita perhatikan seperti ini. Di sini dikatakan matriks A sama dengan matriks B. Dua buah matriks dikatakan sama jika kedua matriks memiliki ordo yang sama. Artinya apa? Banyak baris dan banyak kolomnya sama. Nah, yang kedua, elemen atau anggota yang letaknya sama atau yang seletak itu bernilai sama. Inilah sifat-sifat dari kesamaan matriks. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut. Nah, di sini dikatakan matriks A adalah 3x 2 4 min y dan matriks B adalah 6 2 4 3. Jika A sama dengan B, maka kita disuruh menentukan x kuadrat dikurang y kuadrat. Maka kakak buat dulu matriks A-nya adalah 3x 2 4 dan min y sama dengan matriks B. Matriks B-nya itu apa? 6 2 4 3. Nah, kita perhatikan ordonya ini sama, di mana ordonya si A adalah banyak barisnya 2 dan banyak kolomnya 2. Begitu juga kepada matriks B, banyak barisnya 2 dan banyak kolomnya 2. Karena dikatakan A sama dengan B, berarti elemen yang seletak, contoh 3x ini terletak di baris pertama, kolom pertama. Nah, di matriks B di sini yang terletak pada baris pertama dan kolom pertama itu berapa? 6 ya. Maka bisa kita katakan 3x itu sama dengan 6. Sampai di sini paham ya? Karena elemen yang seletak bernilai sama atau letaknya sama itu nilainya sama. Maka kita peroleh di sini x itu sama dengan 2. Min y, kita ingin mencari min y. Min y ini terletak di baris kedua, kolom kedua. Nah, di sini baris kedua, kolom kedua siapa? 3, maka kita bisa katakan min y itu sama dengan 3. Maka y kita peroleh min 3. Karena dikatakan x kuadrat dikurang y kuadrat, berarti 2 kuadrat, kakak buat di sini ya, 2 kuadrat dikurang y-nya min 3, kita kuadratin. Maka hasilnya adalah 2 kuadrat itu 4 dikurang min 3 kuadrat itu 9. Maka 4 dikurang 9 hasilnya adalah min 5. Sampai di sini bisa ya. Nah, yang kedua dikatakan P transpose sama dengan Q transpose. Kita ingat di video sebelumnya, transpose adalah mengubah baris menjadi kolom. Sedangkan matriks P-nya adalah bentuknya seperti ini. Maka jika P transpose, kakak buat ya, akan kakak ubah matriks P-nya ini, di mana yang ini baris pertamanya kakak ubah menjadi kolom pertama 2 5. Yang ini baris kedua kakak ubah menjadi kolom kedua, x dikurang y, kemudian di sini 7. Sama dengan Q transpose. Nah, matriks Q-nya adalah ini, berarti harus kita transpose dulu. Artinya barisnya kita ubah jadi kolom. Baris pertama ini kita ubah jadi kolom. Kakak ubah ya, 2, kemudian di sini x ditambah y. Nah, baris kedua ini jadi kolom kedua, 3 7. Sampai di sini paham ya? Karena dikatakan matriks P transpose sama dengan Q transpose. Berarti nilai-nilai elemen yang seletak itu bernilai sama. Contoh di sini 2, berarti benar dong, di sini juga 2 terletak di baris pertama, kolom pertama. Berarti di sini baris pertama, kolom keduanya siapa? X kurang Y. Nah, berarti X kurang Y itu nilainya sama dengan baris pertama, kolom kedua di sini siapa? 3. Bisa ya? Maka kita peroleh x dikurangi sama dengan 3. Nah, di sini 5 itu sama dengan x ditambah y. Karena letaknya sama ya, maka boleh dong kakak tulis duluan x ditambah y sama dengan 5. Nah, karena ditanya adalah x kuadrat ditambah y kuadrat, berarti kita cari dulu nilai x dan nilai y. Maka boleh dong kita eliminasi karena sudah sama koefisiennya, kakak eliminasi saja dulu x-nya ya. Maka dengan tanda kurang, di mana x dikurang x ini habis, min y dikurang y berarti menjadi min 2y. 3 dikurang 5 itu min 2, maka kita peroleh y-nya itu sama dengan 1. Nah, untuk mencari nilai x-nya berarti tinggal kita substitusi saja kepada salah satu persamaan. Nah, kakak buat di persamaan kedua, di mana x ditambah y sama dengan 5. Karena y-nya sudah dapat, berarti menjadi x ditambah 1 sama dengan 5. Maka kita peroleh x, pindahkan aja satunya ya, menjadi min 1. 5 dikurang 1 itu 4. Maka x-nya sudah dapat dan y-nya sudah dapat nih.
Nah, yang ditanya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Maka X-nya 4 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 4 kuadrat itu 16, 1 kuadrat 1. Maka hasilnya adalah 17. Sampai di sini paham ya? Nah, yang ketiga kita perhatikan. Di sini dikatakan matriks yang ruas kiri ini sama dengan matriks ruas kanan. Karena di sini 5 berarti sudah sama ya. Nah, di sini 3 berarti sudah sama. Maka kita bisa menyimpulkan karena ini merupakan kesamaan matriks, berarti A ini sama dengan 2 dong. Karena letaknya sama. A sama dengan 2. Nah, kita perhatikan B ini sama dengan 2A. Berarti boleh dong kakak buat B sama dengan 2A. Nah, A-nya sudah kita peroleh 2. Berarti B sama dengan 2 dikali 2. Maka kita peroleh B sama dengan 4. Nah, sekarang kita perhatikan C ini terletak di baris kedua kolom ketiga. Maka kakak buat C sama dengan, nah yang terletak di baris kedua kolom ketiga di sini adalah A kali B. Atau AB ya. Maka boleh dong C sama dengan A-nya 2, B-nya 4. Berarti 2 dikali 4. Maka kita peroleh C sama dengan 8. Karena ditentukan nilai dari C, maka kita peroleh C-nya 8. Sampai di sini bisa ya. Kita lanjut kepada operasi matriks. Yang pertama itu perkalian skalar matriks. Artinya jika suatu matriks kita kali atau kita bagi dengan suatu bilangan K, maka akan diperoleh matriks baru di mana setiap anggotanya kita kali atau kita bagi dengan bilangan K tersebut. Contohnya seperti ini. Kita memiliki matriks seperti ini, kemudian kita kali dengan K, maka kita kalikan aja masing-masing anggotanya atau setiap anggotanya dengan K, di mana K-nya ini merupakan bilangan bulat atau kita katakan konstanta. Nah, kita perhatikan contohnya seperti ini. Diketahui matriks A berordo 2 dikali 3 ya. Maka kita disuruh menentukan 2A dan min 3A. Maka untuk menentukan 2A ini kita kalikan saja 2-nya ini kita kalikan kepada setiap anggota pada matriks A tadi. Berarti boleh dong kakak buat ini menjadi 2 dikali 8. Nah, 2 kali 8 itu berapa? 16 dong. 2 dikali 0 itu 0. 2 dikali min 1 itu min 2. 2 dikali min 4 itu min 8. 2 dikali 1 itu 2. 2 dikali 12 24. Maka inilah 2 dikali A. Lalu bagaimana kak dengan min 3A? Nah, min 3A kita perhatikan sama aja, kita masukkan aja min 3, kita kalikan setiap anggotanya dengan min 3. Maka min 3 dikali 8 itu min 24. Min 3 dikali 0 itu 0. Min 3 dikali min 1 itu 3. Min 3 dikali min 4 itu 12. Min 3 dikali 1 itu min 3. Min 3 dikali 12 itu min 36. Maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, contoh lain seperti ini kakak buat. Setengah A itu berapa dan min seperempat A itu berapa. Sama aja, setiap anggotanya kita kali dengan setengah. Lalu yang ini kita kali dengan min seperempat. Sehingga nanti yang ini kita kali setengah. Maka setengah dikali 8 itu 4. Setengah dikali 0 itu 0. Setengah dikali min 1 itu min setengah. Nah, setengah dikali min 4 itu min 2. Setengah dikali 1 itu setengah. Setengah dikali 12 itu 6. Ini sama ya. Berarti kita kali saja dengan min seperempat setiap anggotanya. Min seperempat dikali 8 itu min 2. Min seperempat dikali 0 itu 0. Min seperempat dikali min 1 berarti 1/4. Min seperempat dikali min 4 berarti 1. Min seperempat dikali 1 itu min 1/4. Min seperempat dikali 12 berarti min 3. Sampai di sini bisa ya. Nah, supaya lebih paham kita perhatikan lagi nih. Diketahui matriks M seperti ini. Kita disuruh menentukan 5M dan min 5M. Maka tinggal kita masukkan aja dengan cara kita kalikan setiap anggotanya ini dengan 5. Berarti 5 dikali 5 itu 25. 5 dikali min 9 itu min 45. 5 dikali 7 itu 35. 5 dikali min 2 itu min 10. Kalau min 5M gimana? Sama saja.
tinggal kalikan dengan min 5. Berarti 5 dikali min 5 itu min 25. Min 5 dikali min 9 itu 45. Min 5 dikali 7 berarti min 35. Min 5 dikali min 2 itu hasilnya 10. Sampai di sini paham ya mengenai operasi matriks yang pertama. Kita masuk kepada operasi matriks yang kedua, yaitu mengenai jumlah dan selisih matriks. Nah, untuk menjumlahkan dan mengurangkan matriks, kita memiliki syarat di mana ordo kedua matriks itu harus sama. Nah, yang kedua yang akan kita jumlahkan atau kita kurang adalah elemen atau anggota yang letaknya sama atau yang seletak ya. Nah, inilah merupakan syarat dalam menjumlahkan dan mengurangkan matriks. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut. Diketahui ketiga matriks yaitu matriks A, B, dan C. Di sini kita ingin menjumlahkan matriks A ditambah matriks B. Maka kita buat matriks A dan matriks B-nya seperti ini. Nah, untuk menjumlahkan matriks ini berarti kita tinggal menjumlahkan elemen atau anggota yang seletak. 2 ditambah 3, 5. Karena letaknya sama ya. 1 ditambah 2 itu 3. Min 1 ditambah 9 itu 8. Min 4 ditambah min 2 itu min 6. 0 ditambah min 1 berarti 0 dikurang 1 ya, min 1. 3 ditambah 6 itu 9. Sampai di sini paham ya? Nah, yang kedua kita ingin mengurangkan matriksnya nih, maka matriks A dikurang matriks B. Hasilnya akan kita peroleh, tinggal kita kurangkan saja elemen atau anggota yang seletak. Berarti 2 dikurang 3 itu min 1. 1 dikurang 2 berarti min 1 juga ya. Min 1 dikurang 9 berarti min 10. Min 4 dikurang 2 berarti min 4 ditambah 2 dong, maka hasilnya adalah min 2. 0 dikurang min 1 berarti 0 ditambah 1 ya, jadi 1. 3 dikurang 6 itu min 3. Sampai di sini bisa ya. Berikutnya kita perhatikan 2A dikurang 3B kemudian kita tambah dengan 4C. Maka kita buat bentuknya seperti ini. 2 dikali matriks A dikurang 3 dikali matriks B ditambah 4 dikali matriks C. Maka ini akan menjadi 2 dikali 2 4, 2 dikali 1 itu 2, 2 dikali min 1 itu min 2, 2 dikali min 4 itu min 8, 2 dikali 0 itu 0, 2 dikali 3 itu 6. Kemudian kakak buat di sini kurang ya. 3 dikali 3 itu 9, 3 dikali 2 itu 6, 3 dikali 9 itu 27, 3 dikali min 2 itu min 6, 3 dikali min 1 itu min 3, 3 dikali 6 itu 18. Kemudian kita tambah dengan 4 dikali 4 itu 16, 4 dikali 2 itu 8, 4 dikali 3 itu 12, 4 dikali min 2 itu min 8, 4 dikali min 1 min 4, 4 dikali 6 itu 24. Maka ini hasilnya sama dengan 4 dikurang 9 itu min 5 ditambah 16 berarti 11. 2 dikurang 6 itu min 4 ditambah 8 berarti menjadi positif 4. Min 2 dikurang 27 berarti min 29 ditambah 12 berarti menjadi min 17. Sampai di sini paham ya? Nah, kita lihat pada baris kedua. Min 8 dikurang 6 berarti min 8 ditambah 6 itu min 2 ditambah min 8 berarti menjadi min 10. 0 dikurang 3 maka 0 ditambah 3 dong, hasilnya adalah 3. 3 ditambah min 4 berarti 3 dikurang 4 hasilnya adalah min 1. 6 dikurang 18 itu min 12 ditambah 24 maka hasilnya menjadi positif 12. Inilah hasil dalam jumlah dan selisih matriks. Sampai di sini bisa ya?
Untuk lebih jelasnya lagi, kita perhatikan lagi ya contoh berikut. Di sini diketahui matriks M dan matriks N adalah seperti ini, di mana matriks M dan N ordonya 2 kali 2 ya, artinya banyak baris 2, banyak kolom 2, sama seperti matriks N. Maka di sini kita akan menentukan 3M dikurang N transpose. Maka kita buat bentuknya menjadi sama dengan 3M, artinya tinggal kita kalikan saja setiap elemen atau anggota pada matriks M dengan kali 3. Berarti 3 dikali 5 itu 15, 3 dikali min 9 itu min 27, 3 dikali 7 itu 21, 3 dikali min 2 itu min 6. Kemudian kita kurang dengan, karena di sini N transpose, artinya transpose itu mengubah baris menjadi kolom. Berarti baris pertama pada matriks N kita ubah menjadi kolom pertama. Maka kakak buat 2 min 3. Baris kedua menjadi kolom kedua, berarti menjadi min 1, 4. Sampai di sini bisa ya, tinggal kita kurangkan saja. 15 dikurang 2 itu 13. Min 27 dikurang 1, berarti min 27 ditambah 1 dong, menjadi min 26. 21 dikurang 3 berarti 21 ditambah 3 ya, menjadi 24. Min 6 dikurang 4 berarti menjadi min 10. Sampai di sini paham ya? Kita lanjut kepada yang ketiga nih, yaitu perkalian dua buah matriks. Nah, ada beberapa langkahnya. Yang pertama, kita harus tentukan dulu ordo dari kedua matriks. Nah, kedua matriks bisa kita kalikan jika kolom pada matriks pertama itu sama dengan baris pada matriks kedua. Inilah merupakan langkah-langkah dalam menentukan perkalian dua buah matriks. Nah, bentuknya kita bisa lihat seperti ini. Matriks A ingin kita kalikan dengan matriks B. Kita perhatikan di sini, matriks A ini ordonya adalah M kali N. Sedangkan matriks B adalah N dikali R. Karena kolom pada matriks A, yaitu pada matriks pertama adalah N, sama dengan baris pada matriks kedua, yaitu pada matriks B itu N. Maka bisa kita coret, sehingga hasil perkaliannya adalah matriks C. Kita namakan matriks C ya, di mana ordonya banyak barisnya kita ambil dari matriks pertama, yaitu M, sedangkan kolomnya kita ambil dari matriks kedua, yaitu R. Sehingga ordo matriks yang akan kita kalikan hasilnya adalah M dikali R. Sampai di sini bisa ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut. Kita ingin mengalihkan matriks A dikali matriks B. A dikali B itu kita tentukan dulu ordo dari matriksnya, di mana ordo matriks A adalah banyak barisnya 2 dan banyak kolomnya 3. Maka bisa dong kita tulis A 2 dikali 3. Kemudian kita kali dengan matriks B ini ordonya berapa? 3 dikali 3, artinya banyak barisnya 3 ya, dan banyak kolomnya 3. Berarti matriks B 3 dikali 3. Karena di sini kolom pada matriks A itu 3 dan baris pada matriks B itu 3 sama, maka hasilnya ini kakak coret karena sama, sehingga akan menghasilkan matriks baru, kita sebut matriks C ya, dengan ordo 2 dikali 3. Di mana 2 ini banyak baris yang kita peroleh dari matriks A. Sedangkan kolom ini kita peroleh dari matriks B. Sampai di sini bisa ya. Nah, lalu bagaimana perkaliannya? Matriks A-nya kan ini, kakak kalikan dengan matriks B ini. Maka akan menghasilkan ordo 2 dikali 3, di mana banyak barisnya 2 dan banyak kolomnya 3. Sampai di sini bisa ya. Di mana ini merupakan letak elemen dari 1-1. Artinya terletak di baris pertama, kolom pertama. Nah, ini letaknya di baris pertama kolom kedua. Sedangkan yang ini terletak di baris pertama kolom ketiga dong. Nah, yang ini gimana kak? Ini terletak di baris kedua kolom pertama. Ini terletak di baris kedua kolom kedua. Sedangkan yang ini di baris kedua kolom ketiga. Nah, dalam menentukan nilainya kita perhatikan seperti ini. Karena di sini letaknya di baris pertama kolom pertama, maka barisnya ini kita ambil pada matriks pertama, yaitu ini.
merupakan baris pertama. Sedangkan 1 ini kolom pertamanya kita ambil dari matriks B. Sehingga ini akan kita pasangkan. Maka ini akan menjadi 2 dikali min 1 ditambah 1 kali 4 ditambah min 1 dikali min 2. Hasilnya adalah seperti ini. Bisa ya? Nah, kita coba untuk letak matriks di baris pertama kolom kedua. Nah, baris pertamanya adalah yang ini. Sedangkan di sini 2 ini menyatakan kolom kedua kita ambil dari sini. Maka kalau kita pasangkan berarti 2 dikali 2 ditambah 1 dikali 5 ditambah min 1 dikali 0. Hasilnya seperti ini. Bisa ya? Nah, yang ini di mana letaknya? Letaknya di baris pertama kolom ketiga. Maka baris pertamanya ini, kolom ketiganya ini. Maka kalau kita pasangkan berarti 2 dikali 3 ditambah 1 dikali min 1 ditambah min 1 dikali 1. Sampai di sini bisa ya? Nah, yang ini letaknya di mana? Baris kedua kolom pertama. Berarti barisnya ini kita ambil dari matriks pertama, yaitu pada matriks A. Sedangkan ini 1 ini kolom pertama pada matriks B. Maka kita pasangkan min 4 dikali min 1, 0 dikali 4, 3 dikali min 2. Hasilnya seperti ini. Sampai di sini bisa ya? Nah, yang ini letaknya di baris kedua kolom kedua. Maka barisnya yang ini, kolom keduanya yang ini. Kalau kita pasangkan berarti min 4 dikali 2 ditambah 0 dikali 5 ditambah 3 dikali 0. Hasilnya seperti ini ya. Nah, sekarang yang terakhir nih, letaknya di mana? Baris kedua kolom ketiga. Barisnya yang ini, baris keduanya, dan kolom ketiganya adalah yang ini. Kalau kita pasangkan berarti min 4 dikali 3 ditambah 0 dikali min 1 ditambah 3 dikali 1. Sampai di sini bisa ya? Sehingga jika nanti kita selesaikan ini, hasilnya ini 2 dikali min 1, ini min 2, kakak buat di sini ya. Min 2 ditambah 1 dikali 4 berarti 4. Min 1 dikali min 2 itu berarti positif 2. Min 2 ditambah 4, 2 ditambah 2 berarti 4. Maka nilai pada baris pertama kolom pertama adalah 4. Nah, yang ini juga nanti hasilnya akan kita peroleh min 9. Nah, yang baris pertama kolom ketiga ini hasilnya kita peroleh juga 4. Tinggal kita selesaikan saja ya. Nah, yang ini kita peroleh nanti hasilnya adalah min 2. Sedangkan yang ini hasilnya kita peroleh min 8. Dan yang terakhir hasilnya adalah min 9. Sampai di sini paham ya? Lalu bagaimana kak kalau B dikali A? Kita pertama tentukan dulu ordonya. Ordo dari matriks B adalah 3 baris 3 kolom. Berarti boleh dong kakak buat 3 baris, barisnya dulu ya, 3 kolom. Kakak kali dengan matriks A, ordonya berapa? 2 baris 3 kolom. 2 baris 3 kolom. Nah, ingat syarat pada perkalian 2 buah matriks, di mana kolom pada matriks pertama harus sama dengan baris pada matriks kedua. Nah, matriks pertamanya sekarang ini B, di mana kolomnya adalah 3. Sedangkan matriks kedua adalah A, di mana barisnya adalah 2. Karena ini tidak sama, karena 3 tidak sama dong dengan 2, maka B dikali A tidak bisa kita kalikan. Tidak dapat kita kalikan. Maka bisa kita simpulkan bahwa A dikali B tidak sama dengan B dikali A pada operasi matriks, atau tidak berlaku sifat komutatif. Sampai di sini paham ya? Nah, sekarang kita lihat pada contoh kedua. Matriks C di sini adalah merupakan matriks persegi ordo 2 dikali 2. Sedangkan matriks D di sini adalah matriks persegi juga ya, dengan ordo 3 dikali 3. Kakak membuat matriks identitas untuk ordo 2 kali 2 adalah seperti ini, di mana matriks identitas itu adalah matriks yang diagonal utamanya bernilai 1, selebihnya adalah 0. Bisa ya? Sedangkan matriks identitas untuk ordo 3 kali 3 adalah seperti ini. Nah, sekarang kakak ingin mengalihkan C dikali I. Maka boleh dong kakak buat 3, 4, 1, 5 kakak kali dengan matriks identitas, yaitu 1, 0, 0, 1. Di sini ordonya adalah 2 dikali 2, dan yang ini adalah 2
dikali 2. Karena kolom pada matriks pertama itu sama dengan baris pada matriks kedua, berarti boleh dong kita tinggal coret ya. Maka hasilnya ini matriks dengan ordo 2 dikali 2, berarti sama. Ordo 2 dikali 2. Kakak buat di sini ya. Ordo 2 dikali 2. Di mana yang ini letaknya di baris pertama, kolom pertama. Berarti ini baris pertama, 3, 4, kolom pertama yang ini. Berarti 3 dikali 1 itu 3, ditambah 4 dikali 0. Kita pasangkan saja ya, berarti 0. Yang ini letaknya di baris pertama, kolom kedua. Berarti baris pertama, kolom kedua. Berarti 3 dikali 0 itu 0, ditambah 4 dikali 1 itu 4. Nah yang ini gimana Kak? Letaknya kan di baris kedua kolom pertama. Berarti baris kedua yang ini, kolom pertamanya yang ini. Berarti 1 dikali 1 itu 1, ditambah 5 dikali 0 itu 0. Ini letaknya di baris kedua kolom kedua. Berarti baris kedua kolom kedua. Berarti 1 dikali 0 itu 0, ditambah 5 dikali 1 itu 5. Sehingga kalau kita selesaikan, maka C dikali I itu sama dengan 3 ditambah 0 itu 3, 0 ditambah 4 itu 4, 1 ditambah 0 itu 1, 0 ditambah 5 itu 5. Sampai di sini bisa ya. Nah sekarang kita ingin balik nih, I dikali C, berarti kakak buat matriks identitasnya adalah 1, 0, 0, 1. Kakak kali dengan matriks C nya adalah 3, 4, 1, 5. Sampai di sini bisa ya. Nah sama seperti sifat perkalian matriks, kita tentukan dulu ordonya. Di sini 2 dikali 2, ini juga 2 kali 2. Karena di sini kolom pada matriks pertama sama dengan baris pada matriks kedua, berarti boleh dong kita coret. Hasilnya nanti akan terbentuk matriks ordo 2 dikali 2, dimana ini untuk baris dan ini untuk kolom. Maka kakak buat ya, ini letaknya di baris pertama kolom pertama, ini baris pertama kolom kedua, yang ini baris kedua kolom pertama, dan yang ini baris kedua kolom kedua. Nah baris pertama kolom pertama, berarti yang ini baris pertama kolom pertama. 1 dikali 3 itu 3, 0 dikali 1 itu 0. Kita tambah ya. Nah ini letaknya di baris pertama kolom kedua, baris pertama kolom kedua. Berarti 1 dikali 4 itu 4, ditambah 0 dikali 5, berarti ditambah 0. Yang ini baris kedua kolom pertama, berarti baris kedua kolom pertama. 0 dikali 3 itu 0, 1 dikali 1 itu 1. Ini baris kedua kolom kedua, 0 kali 4 itu 0, 1 dikali 5 itu 5. Maka hasilnya I dikali C sama dengan 3 ditambah 0 itu 3, 4 ditambah 0 itu 4, 0 ditambah 1 itu 1, 0 ditambah 5 itu 5. Sampai di sini bisa ya. Matriks D-nya adalah 2, min 3, dan min 5, min 1, 4, 5, 1, min 3, min 4. Kita kali dengan 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Sampai di sini bisa ya. Ini matriks D dikali matriks I. Berarti kita tentukan dulu ordonya. Ordonya ini berapa? 3 kali 3, identitas juga 3 kali 3 ya. Nah sifatnya kolom pada matriks pertama sama dengan baris pada matriks kedua. Berarti tinggal kita coret. Sama-sama 3 ya. Berarti hasilnya adalah ordo 3 kali 3 juga nih. Maka kakak buat ordo 3 kali 3 yang gimana sih Kak? Nah ordo 3 kali 3 kakak buat banyak barisnya 3. Ini ordo 3 kali 3 ya. Artinya banyak barisnya 3, banyak kolomnya juga 3. Nah
Yang ini letaknya di baris pertama, kolom pertama. Berarti baris pertama yang ini kita kali dengan kolom pertama. Bisa ya? Berarti 2 dikali 1 itu 2. Min 3 dikali 0 itu 0. Min 5 dikali 0 itu 0. Sampai di sini bisa ya? Nah, yang ini baris pertama, kolom kedua. Berarti baris pertama, kolom kedua. Berarti 2 dikali 0 itu 0. Ditambah min 3 dikali 1 itu min 3. Min 5 dikali 0 itu 0. Nah, ini baris pertama, kolom ketiga. Baris pertamanya ini, kolom ketiganya ini. Berarti 2 dikali 0 itu 0. Min 3 dikali 0 itu 0. Min 5 dikali 1 itu min 5. Saya. Nah, yang ini baris kedua, kolom pertama. Berarti yang baris keduanya yang ini, kolom pertamanya yang ini. Berarti min 1 dikali 1 itu min 1. 4 dikali 0 itu 0. 5 dikali 0 itu 0. Sedangkan yang ini baris kedua, kolom kedua. Baris kedua, kolom kedua. Min 1 dikali 0 itu 0. 4 dikali 1 itu 4. 5 dikali 0 itu 0. Sampai di sini bisa ya. Nah, yang ini baris kedua, kolom ketiga. Berarti barisnya yang kedua ini, kolom ketiganya yang ini. Berarti min 1 dikali 0 itu 0. 4 dikali 0 itu 0. 5 dikali 1 itu 5. Yang ini baris ketiga, kolom pertama. Berarti baris ketiganya yang ini, kolom yang ini. Bisa ya? Berarti 1 dikali 1 itu 1. Min 3 dikali 0 itu 0. Min 4 dikali 0 itu 0. Yang ini baris ketiga, kolom kedua. Berarti baris ketiganya yang ini, kolom keduanya yang ini. Berarti 1 dikali 0 itu 0. Min 3 dikali 1 itu min 3. Min 4 dikali 0 itu 0. Yang ini terakhir ya, baris ketiga, kolom ketiga. Berarti baris ketiganya yang ini, kolom ketiganya yang ini. 1 dikali 0 itu 0. Min 3 dikali 0 itu 0. Min 4 dikali 1 itu min 4. Sampai di sini bisa ya. Maka jika kita selesaikan hasil perkaliannya akan menjadi 2 ditambah 0 ditambah 0 berarti 2. 0 dikurang 3 ditambah 0 itu min 3. Di sini akan menjadi min 5. Di sini min 1. Di sini 4. Di sini 5. Nah, yang ini 1. Ini min 3. Ini min 4. Sampai di sini bisa ya. Lalu bagaimana Kak I kali D? Berarti matriks identitasnya adalah yang ordo 3 kali 3 ya. Berarti 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Kita kali dengan matriks D. Matriks D-nya yang ini ya. 2 min 3 min 5 min 1 4 5 1 min 3 min 4. Tinggal kita kalikan saja ya. Di sini ordonya 3 kali 3 juga nih. Yang ini juga 3 kali 3. Karena kolom pada matriks pertama sama dengan baris pada matriks kedua, berarti karena sama, boleh dong kita coret. Maka hasilnya adalah nanti ordonya adalah 3 dikali 3 juga. Yang ini ya. Nah, karena ordo 3 kali 3 berarti banyak barisnya adalah 3. Kakak buat ya, banyak barisnya adalah 3. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Sampai di sini bisa ya. Nah, ini letaknya di mana? Baris pertama, kolom pertama. Berarti kita pasangkan saja baris pertamanya yang ini, kolom pertamanya yang ini. Bisa ya? Maka 1 dikali 2 itu 2. 0 dikali min 1 itu 0. 0 dikali 1 itu 0. Maka hasilnya adalah 2 ya. Yang ini kan baris pertama, kolom kedua. Berarti baris pertama, kolom kedua.
berarti 1 dikali min 3 itu min 3. 0 dikali 4 itu 0 ya. 0 dikali min 3 juga 0, maka hasilnya adalah min 3. Yang ini baris pertama, kolom ketiga. Bisa ya, berarti baris pertama, kolom ketiga. Tinggal kita pasangkan saja, berarti 1 dikali min 5 itu min 5. 0 dikali 5 itu 0 ya. 0 dikali min 4 itu 0, maka hasilnya nanti adalah min 5. Nah yang ini baris kedua kolom pertama nih, berarti baris keduanya yang ini, kolom pertamanya yang ini. 0 dikali 2 itu 0, 1 dikali min 1 itu min 1, 0 dikali 1 itu 0, maka hasilnya nanti kita peroleh adalah min 1. Yang ini baris kedua kolom kedua, baris kedua kolom kedua. 0 dikali min 3 itu 0, 1 dikali 4 itu 4, 0 dikali min 3 itu 0, maka hasilnya nanti adalah 4. Yang ini baris kedua kolom ketiga, berarti baris keduanya yang ini, kolom ketiganya yang ini. 0 dikali min 5 itu 0, 1 dikali 5 itu 5, 0 dikali min 4 itu 0, maka hasilnya adalah 5. Sampai di sini bisa ya. Nah sekarang yang ini baris ketiga kolom pertama, berarti baris ketiganya yang ini, kolom pertamanya yang ini. 0 dikali 2 itu 0, 0 dikali min 1 itu 0, 1 dikali 1 berarti hasilnya adalah 1. Yang ini baris ketiga kolom kedua, baris ketiganya yang ini, kolom keduanya yang ini. Berarti 0 dikali min 3 ya, 0, 0 dikali 4 itu 0, 1 dikali min 3, maka hasilnya adalah min 3. Terakhir nih, berarti baris ketiga kolom ketiga, baris ketiganya yang ini, kolom ketiganya yang ini. 0 dikali min 5 itu 0, 0 dikali 5 itu 0, 1 dikali min 4 itu min 4, maka hasilnya adalah min 4. Nah sekarang kita perhatikan, jika C dikali matriks identitas hasilnya matriks 3, 4, 1, 5. Matriks identitas dikali C juga 3, 4, 1, 5. Nah 3, 4, 1, 5 ini kita perhatikan, itu kan matriks C sendiri nih. Sama pada matriks ordo 3 kali 3. Jika D dikali I juga hasilnya sama dengan yang ini, matriks awalnya ya. Atau I dikali D juga sama seperti ini. Sampai di sini paham ya? Sehingga kita bisa menyimpulkan jika suatu matriks persegi kita kali dengan matriks identitasnya, maka kita akan menghasilkan matriks itu sendiri. Atau kakak misalkan bentuknya seperti ini. Jika M dikali I, di mana I-nya ini merupakan identitas ya, sama dengan I dikali M, artinya berlaku sifat komutatif, maka hasilnya adalah matriks M itu sendiri. Sampai di sini bisa ya? Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.